selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan yang lahir. Kau yang mengaturnya jadi Tuhan, kucelo. Bukan kami yang mengaturnya, you yang mengaturnya jadi Tuhan. Orang jelas-jelas tertulis kok Kristus. Kristus itu apa coba? Kristus itu apa? Kristus adalah woi. Kristus adalah Aku bahas soal Yesus lahir. Kristus adalah bukan jadi Tuhan. Kristus adalah kamu mempermasalahkan Yesus. Kristus Yesus adalah lahir melalui perempuan. Kristus Kamu adalah kenapa? Kristus adalah inilah kau kawan. Inilah kau. Pertahananmu sangat rapuh. Habis itu kau menyerang. Rapuh kali pertahananmu. Loh, kamu duluan yang menyerang. Salahkan orang pula. Kita di sini datang membahas. Kita dari tadi udah berjam-jam, 2 jam kita membahas tentang apa? Siapa yang datang kepada Paulus? Datang ke Nabi Muhammad menikah. Lah, Tuhanmu apa? Sadar tidak apa kau cakap tadi? Kamu cakap nyembah dalam kuburan. Kamu cakap apa? Yesus yang memang Yesus itu bukan makhluk yang keluar dari kubur. Hah? Kamu lupa bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu namanya Yesus dan itu Tuhanmu. Itu kan kata-kata menghujat. Jadi saya balaslah terus kau tidak terima. Di mana menghujatnya coba? Di mana menghujatnya coba? Coba kau tunjukkan. Di mana menghujatnya? Ya, silakan. Muhammad tukang kawin. Ya, itu yang menghujat. Itu yang menghujat. Kau yang menghujat. Ketika saya mengatakan Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur, apa hujatannya? Itu fakta. Di Indonesia itu melanggar undang-undang 9 tahun dikawin. Aduh. Melanggar ndak undang-undang kemudian ketika ada orang disalib? Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Melanggar nggak? Melanggar ndak menggantung orang yang tidak punya salah? Hoi. Melanggar nggak? Yesus tak punya salah. Kalian tangkap, kalian gantung di pohon, kalian tombak, kalian bunuh. Melanggar nggak? Hoi. Melanggar tidak? Biasa aja kali. Makanya kalau kamu itu pertahananmu lemah, jangan kau diskutai dulu kau. Melanggar ndak? Kemudian ketika Yesus yang tak ada dosa kau gantung dan kau tombak dan kau bunuh. Melanggar ndak? Orang yang menyalibkan Yesus itu orang yang melanggar ndak? Melanggar tidak? Melanggar ndak? Melanggar nggak? Nah, tanya orang yang menyalibkan lah. Kau yang kutanya, melanggar tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya, orang yang membunuh Yesus itu orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Melanggar tidak? Itu fakta. Membunuh Yesus itu melanggar nggak? Ya elah, membunuh mana boleh. Pintar. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau menebus dosa? Kau tanya itu Muhammad sudah bunuh. Dosa tidak Muhammad? Bingung dia. Kau tanya itu Muhammad, kenapa? Bingung dia. Kenapa Muhammad bunuh banyak orang? Tanya Muhammad. Bingung dia. Membunuh orang benar Yesus dosa atau tidak? Dosa. Berarti penyaliban itu menghapus dosa atau melahirkan dosa? Bingung langsung hujat. Langsung menghujat. Bingung kan? Karena sejatinya kamu itu harus berterima kasih kepada iblis yang telah menyalibkan Yesus. Karena akibat daripada iblis menyalibkan Yesus, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh pekerjaan sibilisis. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Ya, Elsie, selamat malam Elsie. Elsie. Oh Elsie. Mantu gua. Oh
ya udah tidur. Bye. Emosi si Darni dibawa emosi kalau dibilang itu data. Emosi Darni, kasihan. Itu fakta. Kalian kan menyembah makhluk kuburan. Benar-benar bedakan ya antara fitnah sama fakta. Kalau Iya. ini kalau kita katakan Bang Zuma ini wanita, nah itu hujatan. Tapi Nah. kalau kita katakan Bang Zuma ini Makasih Bang Zuma Bun, pria, Mbak Emira. ya itu fakta gitu. Nah, kalau kita katakan Yesus itu punya kelamin, punya batang, dia berak, dia kencing, dia disusuin, dia itu fakta. Tapi kalian merasa terhina, ya udah ngapain disembah. Jadi kalian yang dungu memang. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48 dikatakan begini. Makhluk-makhluk alam yang sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti makhluk kan, dikatakan Yesus itu makhluk. Makhluk surgawi sama seperti Yesus, yaitu dari surga. Berarti Yesus makhluk kan? Nah, keluar dari kubur nggak Yesus? Keluar. Berarti Yesus adalah makhluk yang keluar dari kubur yang kalian sembah. Itu fakta coy, jangan sakit hati. Tinggal Anda mikir aja, mau nggak aku disebut penyembah makhluk yang keluar dari kubur? Yesus itu makhluk keluar dari kubur, kalian menyembah. Berarti kalian adalah penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu fakta saudaraku. Itu fakta. Untung kalian tidak menyembah makhluk yang keluar dari pantat. Untung sekali, untung. Ya karena itu tanah digali, kubur itu digali. Kupikir cuma ini digali baru diletakkan tuh. Makanya berpikirlah, berpikir. Penikmat musik, selamat malam. Penikmat, salah pencet kok penikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, apa yang disampaikan bang? Semangat terus untuk upload Islam. Makasih bang. Kalian telah membentengi umat Islam dari upaya para misionaris. Makasih bang, pemurtadan ya. Ya, Oke itu aja. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bento. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum host. Warahmatullahi Saya wabarakatuh. bertanya sama Bang Zuma nggak? Silakan bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Jangan monolog ya. Bang Zuma. Silakan bang, silakan. Coba apa pertanyaannya? Mungkin beliau dengar sebentar. Iya, saya hanya mau tanyain kepada Bang Zuma, ada pernyataannya William Maron itu masalah apa iblis menurut perspektif Kristen ya. Itu iblis itu sifat atau sosok? Kan belum dari Kristen bang. Tanya menurut Kristen kan? Iya, menurut Kristen bagaimana pendapatnya Bang Zuma? Saya cuma mau tanya itu aja. Itu tanyakan sama Kristen bang, jangan dengan Bang Zuma gitu. Pasti beda. Tapi sudah pasti kalau dalam Kristen tanpa adanya iblis maka nggak akan ada Tuhan. Adanya Tuhan di Kristen karena adanya iblis itu. Itu kausalitasnya sebab akibatnya itu. Iya. Makanya saya cuma mau pengen tahu aja sih karena Ya pernyataannya nanti bang, William kalau Maron. ada Kristennya ya bang ya. Soalnya Iya. monolog kita. Oke bang? Baik. Oke. Makasih banyak bang. Terima Assalamualaikum. kasih. Iya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sambil di tab layar teman-teman, tab layar posting ulang, di share dan lop olehnya digas ya biar komalnya hidup. Ya ini ada siapa ini? Pace. Oh Pace.
Iya, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, saya cuma mau bertanya saya sama Bang Suma ini, satu pertanyaan saja. Pak C ini Muslim apa Kristen, Bang? Saya Kristen. Oh, Kristen Pak C. Silakan. Ya, saya mau bertanya sama Bang Suma, itu apa bedanya doa dan salawat? Salawat itu bedanya apa dengan doa? Coba saya butuh penjelasannya. Saya mau tahu penjelasannya seperti apa itu. Baik. Gurunda monitor Gurunda. Salawat itu pujian. Allah memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji beliau. Sesungguhnya engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kami juga memuji beliau. Memuji beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Sedangkan kalau doa, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ibadah solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Doa ya doa. Solawat itu pujian. Makanya kalau kami kemudian solat, kami memuji Allahu Akbar, Dikau yang maha besar. Kami memuji, itu namanya. Sedangkan Allah pun memuji kepada baginda Rasul Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah membuktikan dalam Quran, beliau memuji Rasulnya. Sama seperti saya sebagai seorang pemimpin memuji staf saya, itu mah biasa. Sangat luar biasa pencipta memuji yang dicipta. Luar biasa ya Bang Suma. Oh enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Kalau abang sebagai bos memuji anak buahnya abang nggak apa-apa, tapi ini Tuhan loh pencipta memuji apa yang diciptakannya sendiri. Apakah tidak aneh kalau begitu? Dia Gurunda. Dan di sini Bang Suma dengar. Di sini salawat adalah doa yang secara khusus, salawat dan doa sama-sama bentuk doa, tetapi salawat adalah doa yang secara khusus ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW, merupakan pujian, sanjungan dan permohonan agar Nabi mendapatkan rahmat dan keselamatan dari aula SWT. Sementara itu doa adalah permohonan dan seterusnya. Kamu umat terjemahan. Jadi salawat dan doa itu tidak ada beda, sama-sama doa. Masa adakan pencipta? Begini, Bang Suma dengar, adakan pencipta. Sulit bagi umat terjemahan untuk mengerti kaidah-kaidah Islam. Oke, Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, dipuji. Allah memuji Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Sangat pandai dalam merubah-rubah. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi kau semua itu kau seorang. Tuhannya Yesus memuji Yesus gitu. Itu biasa, Bung. Jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Karena kalau kita melihat di dalam kitab yang kau pegang, contoh misalnya di dalam Wahyu 7 ya. Coba kita lihat di dalam Wahyu 7 nomor 10. Apa yang tertulis di sana teman-teman sekalian? Kita baca. Keselamatan bagi Allah dan bagi anak domba didoakan Tuhan domba. Hai. 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 Belajarlah kalian, belajar. Karena Bible akan pasang badan. Keselamatan bagi dewa kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Masalah generasi. Sakit hati nih ya. Aneh kan Bang Suma? Tuhan memuji hambanya, umat itu nggak aneh. Iyalah. Yang aneh itu dong. Tuhan mengemis dengan umatnya dan dihinakan oleh umatnya tuh. Iya betul. Aneh gitu. Tuhan kok ngemis gitu, kok diburu gitu sama umatnya. Yang aneh itu kalau Tuhan minta tolong, Eli,
Yang aneh itu kalau Tuhannya minta tolong. Lucu ya. Kalau Tuhan memuji, kalau tadi dia memuji dia hambanya kritis ya menyanjung. Gurunda ya. Kritis, Gimana? kritis sekali dia dulu. Kritis dia tadi. Sementara di dunia dia Yang aneh itu kalau Kantong. Tuhan kemudian Tuhan yang minta tolong. Eli lama sekali kau di mana? Basar, Kristen, Muslim. Ya baguslah hiburan ya Oten ya. Naiklah bikin kami supaya nggak ngantuk Gurunda. Robert, Kristen. Pasti Robert nih Kristen. Kristen Robert. Saudara Robert. Basar. Ayo speak up. Ya, Bang Sihotang, silakan Bang Sihotang. Ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut diskusi ini? Siapa yang datang pada Paulus? Suara kipas anginnya dijauhin, Bang Sihotang. Dia lagi di lautan itu, bukan kipas. Mantap memang tunggu. Bilang ini Oten. Saya mau membaca dalil di dalam 1 Korintus 4 nomor 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap manusia akan menerima pujian dari Theos. Berarti Theos memuji tiap-tiap orang. Berarti kalau Allah memuji Nabi Muhammad, wajar dong. 2 Korintus 10 nomor 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Berarti Tuhan memuji ciptaannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai nabiku benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya Allah memuji Nabi Muhammad. Heran tadi dia katanya, mana ada Tuhan memuji hambanya ciptaannya. 1 Korintus 4 nomor 5, 2 Korintus 10 18, Tuhan memuji manusia. Sakit hati nih Nah, ada nggak kemudian Theos memuji Paulus? Paulus malah memuji dirinya sendiri. Ada nggak Theos memuji Paulus? Di mana tertulis? Ada bang, diketahui munafik bang sama Tuhannya Paulus, Yesus Kristus mengatakan dirinya sebagai munafik. Itu betul. Celaka engkau wahai orang Farisi. Ya, itu betul. Celaka engkau wahai orang munafik. Ya anggaplah. Hahaha 10 kali. Kristen Basar Kristen. Semangat ya teman-teman Kristen. Jangan kepanasan dong. Ayo. Naikkan noten-noten yang menghibur. Ini Basar Siombing. Wah, melayang-layang di atas air kayaknya Basar Siombing nih.
Banyak yang panas di bawah tapi nggak berani naik, kasihan ya. Aki Kristen Muslim, Johnny Kristen, Johnny Kristen, Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada musik bang, ada musik, Ada musik bang. Santos, Santos. Shalom, selamat malam. Malam, silakan. Numpang nyimak. Diskusi bre, kok numpang nyimak. Temanya ini nih, siapa yang datang pada Paulus? Woi, Tos, Ya, siapa yang datang pada Paulus itu temanya. wah, kalau begitu saya turun. Saya tidak tahu. Eh, kocak. Ini Paulus yang dimaksud ini Paulus sop di tangga kah? Hah? Beres setengah pernah kamba duduin. Cuma modal iman nih bang ya, aduh kasihan sekali. Ya, memang iman itu keyakinan. Tidak perlu tahu dari mana sumbernya. Iman buta itu namanya bang. Kalau ya memang dibandingkan dengan keimanan memang kita buta untuk iman itu. Kalau misalnya untuk mau ingin pengetahuan, itu kalau misalnya ingin tahu, mengetahui untuk itu namanya ilmiah, itu penelitian. Tapi kalau keimanan ya memang buta. Jadi kalau orang bilang tai itu harum, kok iman nih? Kok nggak selidiki dulu, kok nggak pikirkan dulu? Itu Tai beda harum. pengetahuan dengan keimanan. Hal-hal yang bisa diraba dengan indera itu soal pengetahuan, itu soal penelitian. Tapi kalau hal-hal tentang keimanan, ya memang Walau itu nggak masuk akalmu bang, kau tetap imani. iman ya ada. Bagaimana kalau misalnya mengimani sesuatu, itu sesuatu yang memang tidak sampai di akal. Namanya iman, ya memang iman itu di luar dari akal. Wih, memang mereka nggak pakai akal ya untuk Iya, pakai iman. karena memang Ya kan guru, bagaimana kalau mau dicerahkan nih orang. namanya beriman, ya beriman tidak pakai tidak perlu tahu baik. ini, Bang hanya Santos. tahunya baik. Ya, Bang Santos, biar Bang Santos cerdas, dijelasin sama Gurunda Juma ya. Simak ya. Nah, padahal Gurunda. Ya, semua agama itu mengatakan imannya benar. Tapi Ya, betul. untuk membedakan antara iman yang benar dan iman yang tidak benar itu jelas. Tolak ukurnya adalah akal. Makanya Islam itu selalu beriringan dengan kitab sucinya, dengan akal. Ketika dikatakan pencipta langit dan bumi itu satu, itu masuk akal. Karena kalau pencipta langit dan bumi dua, maka masing-masing pencipta ini akan ribut mengklaim ini ciptaan saya. Nah, ketika dalam akidah Islam bahwa pencipta langit dan bumi itu tempat bergantungnya segala sesuatu, itu masuk akal. Karena manusia atau makhluk apapun di atas muka bumi ini bergantung kepada yang lain. Tuhan tidak bergantung kepada yang lain. Itu masuk akal. Ketika dikatakan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, itu masuk akal. Ketika dikatakan Tuhan itu tidak setara dengan apapun, itu masuk akal. Jadi kaidah dalam Islam semuanya masuk akal. Sedangkan agama saudara ya memang Anda harus maklum karena Anda terlanjur Kristen. Karena seluruh ajaran Kristen itu tidak masuk akal, maka mau tidak mau Anda akan mengatakan ya namanya iman yang nggak boleh masuk akal. Kan begitu. Ya, artinya itu ini saya pribadi menghormati cara Anda untuk beriman.
Lah itu kaidah dalam agama saya, Bung. Hanya orang berakal yang memperoleh pelajaran. Siapa bilang Yesus itu Ini, Tuhan Anda itu gimana? tidak masuk akal? Masuk akal. Sekarang Yesus gini. netek masuk akal nggak masuk akal? Yesus mati masuk akal nggak masuk akal? Yesus lampar masuk akal nggak masuk akal? Tapi masuk akal sebagai manusia. Yang tidak masuk akal ketika Anda melantiknya menjadi Tuhan. Artinya gini, memang kalau sesuatu yang ingin dipaksa untuk masuk dengan akal atau sesuatu yang mau bicara tentang logika, ya itu soal konteks pengetahuan bagi kami, bagi saya. Ya kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa bahwa tentang ketuhanan itu harus masuk akal, ya itu hak-haknya saudara. Ya kan ada perintah Yesus, Bung. Kasihilah Tuhan dengan akal. Itu perintah. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak bisa dikasihi dengan akal, ya itu bukan Tuhan. Coba, bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan akal dan Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Bisa enggak kemudian Anda mengasihi Tuhan turun ke bumi netek sama makhluk? Bisa enggak? Enggak bisa. Bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan mengatakan Tuhan Yesus turun ke bumi netek sama perempuan? Bisa enggak bisa? Maka dari itu Yesus bukan Tuhan. Tuhan Maha Besar, masuk akal, masuk. Tuhan Maha Pencipta, masuk akal, masuk. Tuhan Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Suci, masuk. Tuhan mati dibunuh manusia, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Yang mana yang masuk akal? Yesus manusia dibunuh manusia. Itu baru masuk akal. Yesus Tuhan turun ke bumi, lapar, enggak masuk akal. Sementara perintah Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal. Berarti ketika ada orang yang mau mengasihi Yesus dengan akal dan mengatakan Yesus Tuhan, itu orang sakit jiwa. Bisa bang, karena abang mengharapkan Tuhan itu untuk hal yang luar biasa semata, iya kan? Lah bukankah Jadi, Yesus sendiri yang mengatakan kasihi Tuhan dengan akal? hal-hal yang menjadi tidak luar biasa, yang tidak masuk akal. Kalau semuanya masuk akal, ilmu pengetahuan. Nah sekarang begini, bukan Bung. soal keimanan. Sekarang begini. Yang mana yang menurut Anda itu benar? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Ini kita bicara tentang keimanan atau Akal dulu, soal akal dulu baru ilmu. Ya. Akal dulu baru iman. Akal dulu, nanti iman. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Bagaimana saya ini apa ini? Mana Sesuatu yang masuk akal? Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan ciptaannya berupa manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Terus apakah bro percaya bahwa Tuhan punya cara-cara untuk melakukan keajaiban? Tunggu dulu saudaraku, ke akal Ya kan? dulu, ke Jadi akal kalau dulu kita, banyak hal-hal yang ajaib akal dulu. yang memang tidak bisa dilampaui oleh akal. ke akal dulu, Jadi ke kalau akal dulu. misalnya ingin menyamakan semua dengan akal, lalu apakah kita ini mau Tuhan? Mau sama Ke dengan akal Dewa, dulu. untuk sama dengan Tuhan untuk melampaui Ke akal menjangkau dulu, semua. Bang. Ke akal dulu. Baru ke iman. Jangan ke iman dulu baru ke akal. Ke akal dulu. Yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau
Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia tanpa ayah. Mana yang masuk akal? Akal dulu, kita nggak masuk ke iman dulu, nanti gampang itu. Yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Lalu apa konsekuensinya tentang akal? Sementara saya menyatakan akal itu tidak bisa dipakai untuk mengukur ketuhanan. Ya betul. Untuk mengukur hal-hal ajaib itu tidak bisa dengan akal. Saudara, ini tidak mengukur Tuhan. Ini kita berbicara mengenai skala prioritas akal. Yang mana yang masuk akal? Itu dulu, bukan iman. Yang masuk akal adalah apa yang diinginkan Tuhan, yaitu yang masuk akal. Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, bisa nggak? Bisa saja. Oke. Tuhan melenyapkan manusia, bisa mencabut nyawanya, bisa. Oke, bisa. Lalu, Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, bisa. Tuhan menciptakan dirinya, bisa nggak? halo? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, bisa nggak? Tidak. Bagaimana bisa. mau jadi dua Tuhan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Jelmaan. Tuhan menjelma menjadi Yesus. Tuhan menjelma. Sebelum dia menjelma, dia sudah ada. Ya. Ada. Ketika kemudian dia ada, apakah dia manusia? Kalau dia menjelma pada saat dia jadi manusia, ya dia jadi manusia. Berarti kemanusiaannya ini hal baru, bukan? Ya. Hal baru itu ciptaan atau bukan? Maksudnya? Saya juga nggak tahu. Hal baru ciptaan atau? Ya, hal baru, sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada, tiba-tiba menjadi ada, itu ciptaan atau bukan? Yang abang saya paham maksud Anda bahwa Yesus adalah hal baru dari Tuhan, sementara kita ini omong tentang penjelmaan. Jadi kalau dia menjelma, saudara, ada seekor sapi, seekor sapi menjelma menjadi ayam. Ayam ini hal baru atau bukan? Apakah sapi mampu menjelma? Ini contoh. Ya. Ini contoh. Bukan berbicara mampu atau tidak mampu. Seekor sapi menjelma menjadi ayam. Ayam ini hal baru atau hal lama? Dia hanya berubah wujud. Ketika dia berubah wujud, berarti dia hal baru atau lama? Bukan. Bukan. Berarti ayam ini bisa ngoek. Ayamnya bertanduk gitu. Ayamnya bertanduk. Kalau dia jadi ayam, dia akan melakukan hal-hal yang sama dengan ayam. Nah, berarti hal baru kan? Tadi hal sapi hal lama. Sekarang ayam, berarti hal baru. Dia melakukan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru. Kondisinya. Apakah masih sapi? Ya. Apakah dia masih sapi? Halo? Apakah dia masih sapi? Kalau dia menjelma, dia adalah sapi dan dia adalah ayam. Masolang generasi. Jadi ketika Anda melihat seekor ayam, Anda bisa mengatakan ini adalah seekor sapi 100%, dia juga ada seekor ayam 100% gitu. Kalau saya tahu bahwa dia ada jelmaan dari sapi. Begitu. Oke, baik. Sekarang bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah jelmaan Tuhan? Di mana dalilnya? Ya, itulah soal keimanan saya, Bang. Nggak ada dalil. Itu sesuatu yang saya imani. Berarti dengan kata lain, sama ketika Anda melantik bom-bom menjadi Tuhan Anda. Nggak ada bedanya itu. Ya. Nggak ada bedanya. Apa itu, Bang? Anda melantik bom-bom menjadi Tuhan Anda, itu nggak ada bedanya dengan iman Anda sekarang. Apa itu bom-bom? Bom-bom itu manusia kurus. Ya. Apa bedanya? Manusia bernama bom-bom, apa bedanya ketika Anda menuhankan dia dengan Anda menuhankan Yesus? Apa bedanya? Saya tidak akan menuhankan yang lain. Iya, apa bedanya?
Bedanya saya tidak akan menuhankan bom-bom. Iya, Itu bedanya. Apa bedanya ketika Anda menuhankan bom-bom dengan menuhankan Yesus? Tak ada bedanya, sama aja. Itu bagi Anda. Oh enggak dong. Sekarang apa bedanya? Bedanya karena saya tidak akan menuhankan bom-bom. Itu Nah bedanya. itu berarti letaknya di Anda, bukan di letaknya perbedaannya antara Yesus dan bom-bom. Karena Ya. bom-bom dan Yesus tak ada bedanya. Itu bagi Anda. Loh kok itu bagi Anda? Sekarang kalau Anda menuhankan saya dengan menuhankan Yesus, 100% tidak ada bedanya. Kenapa Catat itu. kenapa ada bedanya? Kenapa Anda mengatakan ada bedanya ketika Anda menuhankan saya dan menuhankan Yesus? Apa Tidak bedanya? akan mungkin saya menuhankan Anda. Nah, itu hal karena Anda itu yang hal tidak berbeda. memungkinkan. Kenapa Anda tidak memungkinkan? Ada hal apa? Karena Bagaimana? nggak tahu. Bagaimana? Kenapa Anda tidak mau menuhankan saya? Ya saya sudah punya Tuhan. Ngapain lagi punya Tuhan Nah, lagi? pasti alasannya cuma itu kan, bukan karena adanya perbedaan. Selesai. Berarti apapun Anda bisa tuhankan. Tutup botol bisa Anda tuhankan. Kaset Itu- rusak bisa Anda Ya, tuhankan. itu kesimpulannya Pelepah apa? pisang bisa Anda tuhankan. Bahkan tusuk gigi bekas pun bisa Anda tuhankan. Itu kesimpulannya, bro. Lah, itu Bukan fakta. kesimpulannya saya. Itu fakta. Kenapa? Karena Anda menuhankan Yesus tanpa akal. Enggak, kenapa kita harus menggunakan akal Iya. untuk bertuhan? Sama ketika Anda menuhankan tutup botol. Saya cuma cukup meyakini Nah ketuhanan itu saya. Anda cukup dengan meyakini tutup ajaran-ajarannya botol itu bahwa adalah inkarnasi Tuhan. Selesai. inkarnasi beda, Bang, dengan jelmaan. Ya, Anda hanya meyakini bahwa tutup botol itu adalah penjelmaan Tuhanmu. Selesai. Itu tidak mungkin. Kenapa Apa tidak mungkin? kesimpulan Apa itu? alasannya tidak mungkin? Bukankah Hah? Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apapun? Tergantung kalau dia mau. Nah itu dia, berarti Anda nggak boleh membatasinya. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan Anda tidak mau menjelma menjadi tutup botol? Dari mana Ya. Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ayo. Dari mana Anda tahu? Ayo, sedangkan Yesus Tuhan itu hanya karangan Anda sendiri. Ayo. Dari mana Anda tahu? Siapa bilang karangan saya sendiri? Siapa yang mengajarkan Anda kalau Yesus itu Tuhan? Ya? Siapa? Halo? Iya, halo juga. Lagi di mana? Bagaimana? Bagaimana mau kemana? Siapa yang mengajarkan kepada saudara kalau Yesus itu inkarnasi atau penjelmaan Tuhan? Sekarang gini, Sekarang. kenapa teman-teman dari ini terlalu sini sangat tertarik membahas tentang Yesus? Bukan tertarik membahas Yesus, Dari tadi yang tetapi dibahas, kenapa itu? Maksudnya, kenapa tidak tertarik orang dari kemarin sampai hari ini juga bahas itu kok? kenapa bisa demikian? Karena Islam datang tujuannya untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir. Dengan cara-cara mengolok-oloknya. Siapa gitu. yang mengolok Yesus? Saya atau Anda? Ya? Saya atau Anda yang mengolok Yesus? Ya, abang nilai sendirilah. Nah sekarang oke, kita uji. Menurut saya, yang mati di atas salib terkutuk, nebus dosa-dosa para pemerkosa binatang, itu bukan Yesus. Menurut saudara, siapa yang menanggung dosa orang yang memperkosa kambing di atas salib? Jawab. Bagaimana? Saya ini. Kita ingin membuktikan siapa yang mengolok Yesus di sini kan? Pertanyaan saya, ada orang memperkosa kambing, memperkosa daun pintu. Dosanya ditebus oleh ditanggung oleh Ditebus oleh kalau itu saya belum bisa paham sejauh itu, Bang.
Islam datang untuk membersihkan Yesus dari tuduhan fitnahan orang-orang kafir seperti Anda. Itulah tujuan kenapa Islam datang belakangan, untuk menyapu bersih orang-orang yang telah memfitnah Yesus, orang-orang yang telah menghina Yesus dengan sangat-sangat merendahkan Yesus. Bayangkan aja nih, bayangkan orang memperkosa ayam. Ya. Siapa yang Siapa itu yang perkosa ayam, Bang? siapa yang membebani kemudian dosa itu? Siapa yang Orang memperkosa yang- ayam itu, Bang? Masih bagus itu, Bang. Seluruh dosa, bahkan seluruh dosa dunia ditanggung oleh siapa? Tidak, maksudnya ini, apakah bagaimana bisa ada orang yang perkosa ayam, Bang? Itu perumpamaan. Karena seluruh dosa, Jadi, Bapak membahas barang ini untuk seluruh dosa menyebut segala dunia. perumpamaan. Kutanya dulu, orang memperkosa ayam itu dosa enggak? Ya, Dosa enggak? bagaimana? Orang memperkosa ayam itu dosa enggak? Baru bagaimana caranya mengukur ayam diperkosa, Bang? Saya tanya sama saudara, orang memperkosa Saya ayam juga dosa tanya sama enggak? saudara, bagaimana caranya mengukur orang memperkosa ayam? Ya karena ayamnya enggak mau. Baru bagaimana caranya tahu kalau ayam tidak mau? Ya karena memang ayam pasangannya ya ayam. Ya, Kan gitu. Bagaimana? Sedangkan Abang Yesus pernah diajarkan dengar di dalam ayam kitab ngomong tidak saudara, Yesus datang untuk menanggung dosa Sabar, dunia. Bang. Abang ini, abang pernah dengar ayam bicara bilang dia tidak mau. Oh, berarti ketika Anda memperkosa ayam, Anda menganggap ayamnya mau gitu. Ya, Ya jelas tidak, bukan kodratnya itu, tidak, saudara. tidak, maksudnya ini kan Bukan- soal abang bukan bicara soal kodratnya akal nih. itu Abang bukan tadi ngomong kodratnya. tentang akal. Maksudnya ayam bagaimana caranya abang tahu kalau ayam mau atau tidak? Oh, berarti Anda menganggap kalau Anda memperkosa ayam itu ayamnya mau. Berarti Makanya abang Anda sudah kata- pernah perkosa ayam lalu dia bilang tidak mau. Lah, saya mengatakan dosa memperkosa ayam itu apakah ditanggung Yesus? Iya, maksudnya kan abang tahu bahwa ayam bisa diperkosa itu karena abang pernah bikin. Loh, jadi kenapa jadi emosi? Kan kitab saudara yang Tidak, mengatakan. saya tanya ini, Bang, karena abang ini kan bicara soal akal Saudara, nih. saya bertanya kepada saudara, Abang, orang yang saya juga bertanya di abang. memperkosa ayam itu dosa atau Saya- tidak? Suma, jangan banyak melawak dulu Suma. Yang benar Orang kalau yang bicara, memperkosa jangan ayam lawak-lawak. itu berdosa atau tidak? Itu dulu, jawab. Dosa. Ditanggung nggak sama Yesus? Abang tadi kan tanya saya terus. Sekarang saya yang bertanya. Abang pernah perkosa ayam lalu dia tidak mau. Ditanggung sama Yesus. Santan, kau bilang Kan- sama Suma jangan banyak melawak di Kan sini. awalnya tadi Bang, Anda Bang, mengatakan. ini. Tadi kan awalnya abang ngomong tentang- awalnya tadi Bang, Anda ini. mengatakan kenapa Anda menghina Yesus. Nah, saya ingin membuktikan bahwa yang menghina Yesus Tidak, itu maksudnya kalian, gini, Bang. bukan kami. Jangan Apa lari dulu, buktinya karena kan kalian abang menghina abang- Yesus? Saya kasih contoh. Orang yang memperkosa ayam itu dosanya dibebankan kepada Yesus. Kalian yang menghina Yesus, bukan kami. Itu cuman contoh. Makanya dari tadi saya tanya, ini kan abang bicara soal Itu cuman contoh. Kan santer dilihat di gereja orang kawin sama binatang. jangan Kan emosi begitu. sampai kasih mati mic lah. Teman-teman, bisa nggak tunjukkan ada orang Kristen kawin sama babi? Bunda Rahma, tunjukkan Bunda Rahma videonya. Bisa yang nggak? kemarin. Ini contoh ya. Jadi orang yang menggauli babi dosanya ditanggung Yesus. Coba lihat. Nih kita kasih contoh ya. Ini kan Anda bertanya. tidak. Kenapa Yang saya kalian tanya, menghina bagaimana Yesus? caranya Anda Yang tahu menghina bahwa Yesus ayam itu kan ini? kalian. Bagaimana Anda Yang tahu bahwa ayam itu diperkosa? Ya, seperti biasa Anda membuat ayamnya tetangga mati. Udah, Bunda Rama Berarti- buka. Artinya ini, berarti abang sudah pernah buka ini perkosa ayam, lalu Oh, abang nggak tahu bahwa bisa, itu nggak bisa abang saya perkosa. memperkosa ayam. Karena kenapa? Saya tidak diajarkan bahwa dosa-dosa saya ditebus sama orang lain. Lalu bagaimana ini? Lalu bagaimana abang tahu kalau itu diperkosa? Nih, ini contoh. Kan tidak enak kalau saya menyebut babi karena itu makanan kalian. Tapi karena kamu memaksa nih, lihat nonton nih. Nih istrinya tuh kawin sama babi. Pertanyaan saya, ketika dia kemudian menggauli babi ini,
dosanya ditebus Yesus kan? Betul nggak? Betul nggak? Nih, dikawinkan di depan pendetamu. Pertanyaan saya, dosa nggak dia menggauli babi? Dosa mungkin ya. Nah, kalau dia dosa mungkin, Yesus nebus nggak? Nebus. Berarti Yesus kalian hinakan sebagai penebus dosa menggauli babi. Abang Betul? tidak fair. Giliran ditanya tidak mau jawab. Betul? Kutanya lagi. Ini fakta ini. Ini Kristen menggauli babi. Pertanyaan saya, apakah Yesus Anda jadikan sebagai penebus dosa orang yang menggauli babi? Jawab. Itu kami orang Kristen hanya untuk meyakini Yesus menebus dosa kami. Nah, ini yang Dosa kutanya ini. pribadi kami. Nih, orang kalau ini dosa dosanya orang pribadinya. lain, Kami di sini termasuk Dosanya yang orang lain, mengawini. urusannya dia dengan Tuhannya. Ini. Bukan urusan Ini, saya. Kami yang Anda maksud di sini termasuk yang kawin sama babi ini kan? Ya, Nah, pertanyaan saya, dosa nggak dia menggauli babi? itu soal dia berdosa atau tidak itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya. Persoalan generasi. Kalian itu yang menghina Yesus. Makanya di dalam agama kalian itu semuanya Kenapa? halal. Saya Kenapa ini- semuanya saya ini halal? bukan- Kenapa saya ini bukan semuanya Tuhan. halal? Kenapa Untuk semuanya mengungkap halal? dosanya orang Kenapa lain itu semuanya urusannya halal? dia. Kenapa semuanya halal? Karena kalian melemparkan dosa-dosa kalian ke Yesus. Kalian itu penghujat Yesus. Kalian itu penghina Yesus, kalian itu penghujat Yesus, kalian itu. Masakan orang kawin sama babi, menggauli babi, dosanya ditanggung Yesus. Aduh, parah di agama. Data siapa? Abang tahu dari mana? Data Saya siapa, baca, Bang? saya baca dalilnya ya. Kutanya dulu sama kalian, Ya. apakah menggauli babi itu dosa? Dosa. Dosa, oke. Ya. Nah, kita baca dalilnya. Kita baca ya. Ayo, saya juga buka. Oke. 1 Yohanes 2, silakan. Baca 1 Yohanes 2. Ya. Satu perikop ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu Yohanes supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berarti dosa menggauli babi yang tadi itu didamaikan oleh Yesus. Bapak ikut aja. Pantas aja dirempatnya mereka kawin sama jenis. Ternyata ada yang mendamaikan dosa mereka. Pantas saja kawin sama babi. Ternyata ada Yesus pendamai dosa menggauli babi. Dalil. Ini parah nih. Dalil Roma 5:20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Ayo bikin dosa semakin banyak, biar kasih karunia semakin melimpah. Ayo. Bun, jangan diulang-ulang kena copyright, Bun. Itu kata Juma. Itu dalil Roma 5 nomor 20. Ada nggak berani baca itu? Dalil itu. Berani nggak baca? Berani nggak kau baca? Iya berani. Baca coba, baca. Bentar, Baca, bentar. baca, baca. Kamu download dulu. Bentar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Maka semakin banyak kalian berbuat dosa, semakin kasih karunia berlimpah-limpah. Makanya kalian tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi kalian disebut anak. Kenapa? Karena kalian bebas, mau ngapain aja bebas. Coba tadi berapa? Roma berapa? Roma 5 nomor 20.
Roma 5:20. Roma 5 nomor 20. Siapa ini? Kenapa kau diam? Kalau bicara dimatikan itu mikrofonnya, bos. Kalau bicara di Nanti giliran dia. Jadi saudara Santos, kalau Anda capek, Iya. Kau sudah sudah aktifkan itu kok, Bang. Kalau Anda sudah capek kemudian bagaimana caranya waktu bicara dengan ayam? menyembah manusia, sekali-sekali kau Bang, waktu sampai bicara- kancing baju. Sebentar, kita bacakan ya. Nah, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Ya, oleh dosa itu juga maut. Demikianlah. Nggak berani kalau udah bacakan satu perikop, nggak berani. Apakah kalau Anda membaca satu kitab akan merubah Roma 5:20 ini? Merubah nggak? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Berubah nggak dalilnya? Kalau Anda baca dari data nomor 1, berubah nggak? Iya, yang dimaksud apa dulu itu? Iya, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih semakin berlimpah. Baca dari awal. Ya, silakan Anda baca. Kita pingin dengar. Coba. Jangan kayak gini, Alkitab bukan Al-Quran. Hanya menyebutnya saja salah. Ayat dengan satu ayat. Biblos. Kalau kau ingin meluruskan sesuatu, mulai dari namanya kau luruskan. Biblos, jangan sebut Alkitab. Makanya Adam dan Kristus. Ya, baca dari awal lagi jadinya. Ya silakan kamu yang mau. Padahal itu nggak ada fungsinya pun. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa itu di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, paham dulu enggak ini dari sini? Nah, saya lanjut. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Itulah karunia Allah. Tidak disetarakan dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar dari kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Jadi berakibat bahwa itu tuh adalah suatu pembenaran, seakan-akan menurut manusia itu benar, termasuk yang kamu tadi sampaikan itu, ya, menggauli hewan itu dianggap suatu kebiasaan, dan itu tertulis di kitab-kitab yang lain juga mungkin tertulis menggauli hewan, tetapi itu dosa yang dibiasakan oleh orang-orang berdosa. Jadi jangan dicomot. Kalau dicomot itu sudah itu sesuatu yang dosa, sesuatu yang sesat, malah kamu benarkan. Kamu kalau jadi apa ya, untuk mengarahkan
argumen boleh saja, tapi dengan akal tadi sampaikan, saya dengar tadi dengan akalmu. Begitu. Jadi dosa yang dilakukan secara kebiasaan dan dilakukan oleh banyak orang, ngomong apa Cumi? Tadi aku mau baca satu perikop untuk membatalkan. Bang Yoel, mereka ini menganggap orang yang gauli hewan saja yang berdosa. Mereka tidak merasa berdosa. Itu jadi soal. Kau kan tadi mengatakan. Sekarang gini Bang, saya tanya abang merasa orang berdosa enggak? Tunggu dulu. Yang satu tadi itu yang merasa sok tahu. berdosa enggak abang? Yang sok tahu tadi Atau itu abang loh. sudah merasa suci? Yang sok tahu itu tadi loh. Katanya baca satu perikop untuk mengerti baca 20-nya katanya. Jangan satu data. Nah, mana bantahannya nomor 20? Mana? Di mana dosa? Abang ini merasa berdosa Di enggak, abang? mana dosa bertambah banyak, di situ kemudian kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya dalam agamamu itu tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi yang Sekarang haram. saya tanya Kenapa? abang merasa Karena berdosa kalian enggak? diajarkan di mana Abang dosa merasa punya banyak, dosa enggak, di abang? situ kasih karunia berlimpah. Ayo. Makanya kalian berlomba-lomba berbuat dosa, karena semakin banyak dosa kalian, semakin banyak kasih karunia Tuhan kalian. Kalau abang merasa berdosa enggak abang? Itu dalil Abang dalam sebagai kitab orang saudara. merasa berdosa enggak? Roma 5 nomor 20, Kristen itu diajari memperbanyak dosa. Karena di mana ada dosa Kristen makin banyak, maka di situ kasih karunia-Nya Tuhannya akan semakin berlimpah. Itulah Kristen. Kalau orang Kristen banyak dosanya, Ya banyak. abang merasa berdosa enggak? Iya, saya kalau melanggar perintah Tuhan saya pasti berdosa. Baru siapa yang nanti ampuni dosa? Abang berdosa. Ya Tuhan saya dong. Saya kan bertobat. Berarti saya lagi kalau ngomong di kan sekarang begini. Bisa nggak kalau Tuhan Yesus dibilang mengampuni dosanya orang Kristen, salah. Kalau orang Kristennya salah. Tidak salah. Siapa yang bilang salah? Tidak ada saya katakan salah. Saya katakan Kristen itu Kristen itu bebas melakukan dosa. Dosa kita itu Kenapa salah. Kristen bebas Tapi kalau melakukan kalian tidak dosa? salah. Dengarkan, kenapa Kristen melakukan dosa? Karena Kristen diajarkan semakin bertambah banyak dosanya Kristen, semakin kasih karunia Tuhannya Kristen berlimpah-limpah. Ada nggak ajaran seperti ini di Islam? Terus anda kenapa berdosa kalau Ada nggak di Islam diajarkan semakin banyak dosamu maka semakin berlimpah kasih Allah kepadamu? Ada nggak? Lalu kenapa abang berdosa? Lucu ente. Kenapa abang buat dosa kalau tidak diajarkan? Lah, di mana dalilnya dalam agama Islam? Di mana dalilnya Lalu di agama saya? Kenapa abang Di larang? mana dalilnya di agama saya semakin banyak dosa semakin disayang sama Tuhan? Di mana dalilnya? Lalu kenapa anda berdosa kalau tidak Makanya kau jangan bodoh, makanya atau jadi gini, Kristen, bro jangan merasa jadi Kristen tidak kau. berdosa enggak? Bro Jangan merasa jadi tidak punya dosa? Kristen, jangan kau jadi Cuman Kristen. takut sama saya itu Jangan kau dulu. jadi Kristen. Kalau kau nggak paham Bibelmu sendiri, jangan kau jadi Kristen. Di Abang ini kitabmu dilarang dikatakan, berdosa, ini bikin saudara-saudara, dosa. di Lalu kitabmu, nanti siapa yang ampuni? di kitabmu dikatakan, semakin banyak dosamu, semakin banyak kasih karunia Tuhanmu. Itu dalam Terus kalau kitabmu. abang dilarang untuk berdosa. Kalau di dalam kitab saya, semakin banyak dosa, semakin marah Tuhanku. Kalau kau tidak, semakin banyak dosanya, berarti kalau semakin kalian banyak berdosa sudah dosamu, tidak bisa diampuni. semakin kau itu kemudian dikaruniai. Dari Dikarunia mana apa? dalilnya Kasih semakin yang banyak dosa, melimpah-limpah. semakin marah itu di mana, Bang? Mana? Mana?
pencipta langit dan bumi kemudian itu marah kalau orang itu melakukan dosa. Itu zalim. Di mana? Itu zalim. Itu zalim. Jangan kau berbuat dosa. Itu perintah dalam Quran. Tapi di dalam agamamu apa yang dikatakan? Semakin banyak dosa, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu dalil dari agamamu tuh. Roma 5 nomor 20. Itu dalil. Jangan kau Itu kamu pungkiri itu. potong di depan. Potong satu ayat. Tetapi Baca hukum satu. Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makanya kalian itu setiap hari kerja kalian hanya berbuat dosa. Kenapa? Karena semakin kalian banyak berbuat dosa, semakin banyak kasih karunia kepada kalian. Prat! Cek. Halo. Ya, halo. Halo, ini ada, aduh. Memangnya abang nggak pernah buat dosa? Halo. Halo. Ya, halo bang. Kenapa bang? Ya. Salam kenal semua ya. Ya, Pertanyaan saya sama orang kita Kristen sama orang kita Muslim. Itu sebenarnya mana yang lebih benar ini? Aku tengok terus ini makin seru ini. Mana yang lebih benar? Muslim apa Kristen? Muslim. Ya, Jadi, cara pandangnya dulu, Bang. Pertanyaan kedua, itu musola sama gereja itu ada di surga enggak? Bodoh katanya. Gini, Bung Wira ya. Kalau lu katakan mana yang lebih benar, nah itu kan perspektif tuh. Maka pengujiannya secara akademis, secara data, uji dengan data. Ketika sebuah ajaran itu tidak selaras dengan akal dan logika, maka itu tidak benar gitu. Nah sejauh ini yang selaras dengan akal dan logika adalah Muslim. Manusia itu udah human animal reasoning, hewan yang berpikir. Nggak ada bedanya kita dengan hewan. Enggak, Wiragalo ini Muslim apa Kristen Wiragalo? Kristen. Oh, Kristen. Jadi pertanyaan saya itu ya, nomor pertanyaan kedua saya, itu musola sama gereja itu ada di surga apa enggak? Dengar dulu, manusia itu hewan yang berpikir, the human animal reasoning. Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah akal. Dalam filsafat disebut nous. Jadi ketika manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia lebih hina bahkan dari kotoran hewan. Itu pahami dulu. Jadi kalau lu mengatakan musola atau gereja, iya, gua akan jawab, musola gereja ada nggak di surga itu? Gereja sudah pasti nggak ada. Kenapa? Karena gereja itu adalah tempat ibadah orang Kristen. Dalam Kristen itu tidak selaras dengan akal dan logika. Kalau dikatakan musola ada nggak? Musola itu tempat peribadahan. Di akhirat nanti, di surga nanti nggak ada lagi ibadah gitu. Nggak ada kan? Jadi makanya jangan nggak ada kan? Jadi makanya jangan direbukan mana yang benar, mana yang betul, mana yang salah. Jadi sebenarnya nggak diamung dongo. Itu gereja itu sama musola itu dalam hati seseorang itu betul apa enggak? Ya, jadi jangan macam-macam semuanya, jangan sampai kiamat lagi dunia ini ya. Udah tahu nih zaman sekarang ini ya, bajir kemana-mana. Karena kenapa? Kristen sama Muslim berdebat dengan tentang agama, nggak ada jelas itu manusia satu pun di dunia ini nggak ada yang benar. Paham nggak? Woi, itu rusak meja, jangan dipukul-pukul. Gak ada yang benar, lu dong. Ya memang nggak ada yang benar satu pun di dunia ini. Yang benar itu gua turunin lu. Masalahnya Kristen bukan agama itu lebih masalah tuh. Sejak kapan Kristen itu agama coba? Betul, Kristen itu bukan agama. Memang bukan agama. Iya, Kristen pengikut, hanya mengikuti. Assalamualaikum Bro Rocky, apa kabar? Kemana aja Bro Rocky? Gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Cuma, Kikian Santang dan semuanya, lanjut. Kristen menjadi agama itu kan di Indonesia ya, di Asia ya.
Termasuk kepercayaan itu kan jadi masuknya ke kolom agama ya. Padahal kepercayaan bukan agama. Nah benar, makanya saya memilih agama. Jadi sebenarnya agama itu nggak ada, tapi di situ adalah suatu kelompok kepercayaan, suatu keimanan, yang namanya keimanan itu tidak bisa dibenturkan satu dengan yang lain. Walaupun itu satu nafas pun, itu pun nggak bisa. Benar, agama itu tidak agama kacau. Agama itu dihadirkan manusia, tapi agama yang benar itu agama yang diakui Tuhan. Contoh Islam, inna dinal indalal Islam. Ya, itu kan menurut Islam. Nah, Kristen ada nggak diakuin? Betul, menurut Islam agama Islam ada, tapi Kristen itu bukan agama. Jadi kalau mau berpikir gimana kalau begitu? Ya, gimana? Makanya Kristen itu sebenarnya tidak kolom agama itu kan karena dari agama Islam akhirnya agama Islam, terus agama apa lagi lah, padahal sebenarnya Kristen itu bukan masuk kolom agama. Berarti Kristen tidak masuk surga dong? Ya itu kan nggak masuk surganya Muslim ya. Memang Yesus yang berkata syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Ya, agama. Ayo. Agama itu kan kepercayaan kita mengikuti siapa? Lah, tunggu dulu. Anda mengatakan Kristen bukan agama barusan. Sekarang kok lagi bahas agama? Yesus mengatakan syarat masuk surga harus beragama. Ayo. Di mana? Di mana? Di mana? Kalau ada, berarti Kristen tidak masuk surga. Buka aja, karena agama. Enggak, tunggu dulu. Kalau ada dalilnya Yesus mengatakan bahwa syarat masuk surga harus beragama dan Kristen bukan agama, berarti Kristen tidak masuk surga. Gimana? Loh, agama itu kan suatu perkataan, suatu kata di mana dia seorang pengikut. Nah, mulai ingin mengatakan Kristen adalah sebuah agama, mulai. Nah, inilah murid-murid Paulus begini cara diskusinya. Anda tadi mengatakan Kristen bukan agama. Giliran Yesus mengatakan syarat masuk surga harus beragama, mulai agama adalah mulai. Ayo. Berani kan? Gak berani kan? Benar nggak Kristen itu bukan agama? Loh, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Saya ulang, benar nggak Kristen itu bukan agama? Di awal di Antioquia dikatakan seorang mulai takut dia, mulai takut. Saya ulang lagi, benar tidak Kristen itu bukan agama? Loh, Kristen itu adalah suatu kelompok yang mengikuti Tuhan Yesus. Benar nggak bukan agama? Ya agama itu kan penalaran untuk orang-orang yang silakan ketawa. Dia mengatakan Kristen bukan agama. Ini aslinya saya benar-benar ketawa ini. Bukan buat ini ketawa. Tadi dia mengatakan Kristen itu bukan agama, kata dia. Giliran Yesus berkata syarat masuk surga harus beragama, dia mulai tenang. Mulai dia panik. Akui dulu bahwa Kristen itu bukan agama. Loh, Kristen itu di Indonesia dikatakan agama. Mulai ngaco. Saya ulang lagi. Kristen itu agama atau bukan? Loh, agama itu gini. Kamu harus bisa para rasul. Awal mula kata agama. Generasi lagi impe ulu. Gak berani. Gitu. Dengar nggak teman-teman tadi dia katakan Kristen bukan agama? Dengar nggak? Saya katakan. Dengar. Dengar. Betul. Sedangkan Yesus syarat masuk surga harus beragama. Gimana dong? Mana? Akui dulu bahwa Kristen bukan agama, baru aku tunjukkan dalilnya. Saya itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada
Bukan. Iya, akui dulu Kristen bukan agama. yang sama seperti yang telah Ayo. Loh, agama itu di Indonesia, bahasa Indonesia. Akui dulu Kristen bukan agama. Ayo. Coba tunjukkan. Akui dulu bahwa Kristen bukan agama. Akui dulu. Ya, Kristen hanya pengikut Kristus. Iya, bukan agama kan? Suatu kelompok orang. Bukan agama kan Kristen itu? Ya, Kristen mengikut Yesus. Bukan agama kan? Bukan. Ah, bagus. Berarti ayo tunjukkan. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Betul. Gini. Syarat masuk surga menurut Yesus ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih baik daripada ahli Taurat. Bagaimana Kristen mau masuk surga sementara agama saja tidak? Ulangi kita buka sama-sama. Ulangi. Ayo. Ulangi, gak berani kan? Masolang generasi. Masolang generasi. Syarat pertama beragama, syarat kedua harus agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Ketepat. Sedangkan Kristen bukan agama. Ayat cuma. Ya, kasihan deh lo, nggak masuk surga Kristen. Cuma bikin ayat sendiri. Orang Kristen jangan percaya. Lah, Matius 5 nomor 20 saya sudah tunjukkan dalilnya. Syarat masuk surga ada dua menurut Yesus. Yang pertama beragama, yang kedua agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Matius berapa? Matius 5 nomor 20. Kasihan deh lo. Nanti dia akan mengatakan, oh, Kristen itu agama loh. Tadi dia bilang bukan agama. Gimana dong? Sedangkan syarat Matius 20. Enggak berani. Tunjukkan ayo. Jadi Anda sudah mengakui Kristen bukan agama kan? Sedangkan syarat masuk surga menurut Yesus pertama beragama, kedua agamanya itu harus lebih baik. Kita tunjukkan di mana diulang. Matius 5 anak kecil. Matius 5 20 sebentar lah. Kita sama-sama bukakan asik ya. Ya, kau kan baru belajar, kita ini udah tamat. Aduh. Masih bilang aduh lagi, dia dari tadi ngemis-ngemis di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ayo. Ayo neraka, ayo. Ayo. Bentar. Aku Yesus berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Ayo, Kristen tidak akan masuk surga karena Kristen bukan agama. Sedangkan masuk surga syaratnya harus agama dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku. Nah ini kan. Iya. Jangan kau menyangka. Jangan samakan. Aku ketahuan. Jadi orang Kristen ya jangan mudah percaya sama cuma. Matius 5 nomor 20 Kak Daro. Kau baca apa itu? Kak Daro apa guru? Yang 17 dulu. Kau baca apa itu? Aku baca 17 dulu. Silakan kau baca mulai dari nomor 1 kalau perlu. Janganlah. Jadi gini Yesus dengan hukum Taurat. Apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Apa? Karena itu supaya yang meniadakan salah satu perintah
Nangis. Kemana-mana dia menghindari nomor 20-nya. Jadi gini, semua orang Kristen tahu kalau baca Alkitab itu dari satu perikop. Kalau dicomot, Silakan. Ya. Baca satu karung, silakan. Ya, suka baca. Jadi mau baca ditabrak, ya sudah aku diam, silakan biar seneng lah. Baca. Oke, ya. Coba baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang, baca pun masih salah. Tinggalkanlah persembahan. Gimana? Dan pergilah berdamai daulah dengan saudara. Tidak mau baca nomor 20-nya teman-teman. Loh, enggak. Saya tuh nunggu. Silakan komentar. Enggak berani dulu. baca nomor 20-nya. Berani. Aduh. Berani. Bang Arif kirim ambulans ke rumahnya Bang Arif. Nah, silakan ketawa dulu. Parah ini. Enggak bisa. Dia enggak mau baca dia. Enggak mau baca nomor 20-nya. Hah? Sudah? Ayo. Apa sudah? Apa sudah ya? Oke. Oke apa? Apa? Malu Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Betul keagamaanmu, betul ada di situ ada kata keagamaanmu, tapi bukan agama Kristen. Iya memang. Sekarang permasalahannya adalah syarat masuk surga punya agama atau tidak menurut Yesus. Ya itu, kalau itu untuk hukum Taurat silakan, kita enggak, saya ulang lagi. Menurut Yesus syarat masuk surga harus beragama atau tidak? Keagamaanmu bukan beragama. Iya, menurut Yesus syarat masuk surga harus beragama atau tidak? Dibaca dari 19. Iya, mulai lagi 19 lagi. Turun lagi. Lah kan dari tadi ente baca, enggak nyampe-nyampe ke data nomor 20. Ketepak. Anda mengakui Kristen bukan agama? Iya, Kristen pengikut Kristus. Derita lu mau ikut Kristus yang mana, yang keluar dari kubur? Silakan. Yang pasti kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana Kristen mau masuk surga sementara Kristen aja bukan agama? Iya. Kita pengikut. Iya. Bukan dalam agama. Iya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, meskipun kau ngaku pengikut, tapi kamu hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak masuk surga. Dan bagaimana Anda bisa dikatakan beragama sementara Kristen bukan agama? Iya. Itu mengajarkan ahli Taurat. Baca Dinda Daman. Malu dia. Baca Meng. Jika aku berkata kepadamu, jika hidup ketai kucing. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Syarat masuk surga harus beragama enggak menurut Yesus? Harus beragama. Kristen agama atau bukan? Pengikut Kristus palsu. Pengikut Yesus. Bukan agama Kristen itu. Masuk lagi lakat daro. Tidak ada urusan, pokoknya neraka jahanam tempatmu kawan. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Iya. Iya. Ya kan? Itu Taurat. Agama Yahudi. Kristen bukan. Ada parah Yang ini. ketawa itu pasti muslim. Masuk lagi lekat Ketawa darah. pasti muslim. Bagaimana ceritanya? Jelas-jelas di situ syarat masuk surga hidup keagamaan. Nah, Kristen bukan hidup keagamaan. Kristen itu mungkin partai atau kelompok caper atau apa. Ormas. Jadi ada masa parah. Masuk di lagi masa lekat darah. Yesus itu berpegang pada hukum ketentuan para ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli. Udah diam. Kelihatannya sudah mau menangis. Diam. Enggak lucu orang tua nangis, enggak lucu laki-laki lagi. Mute. Mau menangisnya. Suaranya udah menangis kayak gitu. Udah menangis. Udah nangis suaranya. Langsung di mute lagi. Nangis dia. Ada Kristen bukan agama. Ya, syarat masuk surga harus beragama. Ya enggak lolos dia. Enggak lolos. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Ayo teman-teman yang masih bisa selamat, silakan Anda renungkan. Ternyata Kristen bukan agama, sementara syarat masuk surga harus beragama dan agamanya harus lebih baik dari ahli Taurat. Keren kali, Bah. Ya, ini ada pes dibuka mute-nya, muslim apa Kristen? Ayo di tab-tab layar, di gaspol tab-tab layarnya guys, biar komalnya kuat ya. Pes dibuka mute-nya Bang. Ini saudara Yul ini dibuang dirinya turun ke sumur dia ini. Iya, kasihan. Moderator dibuang dulu, moderator, kasihan dia moderator. Biar di situ. Oh, biar. Ini lucu suaranya. Kalau dikasih garam selaut pun tak ada rasa makannya malam ini. Aduh, parah dia. Nangis dia. Aduh, malu saya. Kenapa juga tadi saya mengaku bahwa Kristen bukan agama ya. PD-nya lagi, mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya, mana ada? Tunjukkan dalilnya, kata dia. Setelah dibaca, baca dong dari data pertama. Jangan, dalam Kristen itu harus baca satu perikom, tapi nggak nyampe di data 20-nya. Masuk lagi lekat darah. Pas sampai ke data 20 bibirnya getar-getar ini. Gak berani dia baca, takut dia. Aduh, kasihan anaknya orang. Mau ngomong apa? Masih mau aku datang besok. Aduh. Udah nanti kalau dia ngomong tolong disuapi ubi jalar dia. Apa yang dimakan di rumahnya Abah kemarin di Bandung itu, yang kayak ubi jalar, apa namanya? Ayo, kacang panjang. Genjer. Genjer bukan. Walang sangit. Kacang panjang. Bukan yang kayak ubi jalar itu loh, apa namanya itu? Bukan talas, yang manis kayak madu. Oh iya, ubi cilembu. Hui cilembu. Kasih ubi cilembu dia. Biar enak perasaannya. Nih, apa sih? Dia bilang Kristen bukan agama. Dia bilang Kristen bukan agama. Kristen bukan agama, kata dia tadi. Lekat daro. Masalah kata lagi. Bukan agama, katanya Kristen. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu, bagaimana mau hidup keagamaan kalau Kristen sendiri bukan agama? Ya, masalah bingung gitu. Coba periksa nadinya, masih ada nggak denyutnya? Coba periksa. Butuh napas buatan kali, deh. Kasih kompresor.
Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Pasti dia ketawa itu, dia ketawa dirinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Ya Allah yang karim. Dinda Daman ambil alih dulu, Dinda. Saya mau berurusan dengan tertawa saya dulu. Oh, sudah nyala. Aduh, enggak tega aku dengar suaranya. Dihidupkan lagi. Aduh. Tadi di mute, maaf tak tinggal karena buat apa saya dengerin kita nggak bisa interaksi ya. Gitu. Ya Bang Yuli, kesempatan terakhir. Jadi Kristen ini agama apa bukan? Coba. Loh, Kristen itu pengikut Yesus. Agama apa bukan? Agama itu di Indonesia disebut Oke, agama. enggak. Keputusan terakhirnya, Kristen itu agama apa bukan? Kristen itu di Indonesia agama. Enggak, di seluruh dunia, di seluruh masyarakat manusia, agama apa bukan? Religion, Christian religion. Jadi bukan agama, gitu. Agama itu di Indonesia. Kalau bukan agama berarti masuk neraka. Nggak biarin masuk nerakanya Muhammad, enggak lah. Baru kali ini aku lihat orang senang masuk neraka. Iyalah. Mantap. Nerakanya Muslim lah. Kristen ya agama, Bos. Gimana Bang Nathan? Kristen itu agama. Kristen agama. Itu Bang Yuli bilang bukan Kristen. agama. Yang mana nih yang benar? Yang mana nih yang benar? Ayo tunjukkan agama Kristen di mana? Dalilnya di mana agama Kristen? Ini Oten PS Aliteng nih, Kalau Oten masalah PS Aliteng. dalil saya kurang tahu, tapi yang pasti Kristen itu agama. Jadi gini, saya jelaskan ya. Yesus itu berkata pada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang Saduki. Dia di sana memang di situ ada kelompok namanya mengkelompokkan dirinya sebuah agama. Itu boleh, silakan. Agama Buddha ya silakan. Agama Islam ya kita harus hargai. Islam punya agama, tapi orang Kristen Bang Nathan dikit-dikit. Agama Kristen tidak yang mana Anda mau ikuti? Bang Yoli mengatakan Kristen bukan agama, sedangkan Yesus di dalam Matius 5:20 mengatakan jika hidup keagamaanmu. Berarti bagi Yesus agama. Nah, Bang Nathan ikut yang mana, Bang? Keagamaan Yahudi. Bentar Bang Nathan, teman-teman yang pilih Bang Yuli ketik 1, yang pilih Bang Nathan ketik 2, teman-teman. Ayo. Ya, siapa yang silakan tunjukkan agama Kristen di mana. Saya mau cari, kita sama-sama gali ya. Ini bunyi dalilnya Bang Nathan, dengarkan Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, ada katamu tuh. Nah, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Neraka Bang Nathan. Kalau bukan agama, neraka. Jadi Bang Nathan pilih yang mana? Agama apa bukan, Bang? Jangan mudah gampang di framing, Bang. Kristen itu bacain. Kristen itu enggak ada agama Kristen. Silakan cari sampai di ujung dunia. Waduh, bahaya. Udah, terus agama Bang itu apa itu kalau bukan Kristen? Bang, kalau nggak mengatakan agama, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Bang. Yang mana Abang pilih, Bang? Saya ikut Yesus. Saya bukan agama Kristen. Nah, berarti dia masuk neraka, Bang. Agamanya Bang Yuli itu apa itu? Kelompok kayak ya kepercayaan sekte kayak itu tuh agama. Jadi nggak ada Kristen itu mula-mula tuh nggak ada awal mula bahwa ada saya ciptakan, Yesus ciptakan agama Kristen supaya kamu masuk surga, nggak ada. Ikutlah aku. Jadi kita itu pengikut Yesus, bukan beragama. Bang itu nggak punya agama. Ya silakan dicoret juga nggak apa-apa agama saya. Dia Kristen, Bang. Dia Kristen. Saya Kristen. Betul. Saya setuju sama Bang Yuli. Kristen itu bukan agama. Kristen itu ormas, pengikut Kristus. Ya pengikut Kristus, betul. Iya. Tepuk tangan Pak Yuli. Juaranya Pak Yuli, pemenangnya. Tepuk tangan Pak Yuli, tepuk tangan dulu Pak Yuli, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Kalau dikatakan pengikut Yesus ada dalilnya, tapi kalau agama Kristen sampai mulus itu nggak akan ketemu. Ya, berarti Indonesia ini salah berarti ya.
Ya? Apanya? Indonesia ini salah berarti ya pemerintahnya ya. Bukan salah Bang, bukan salah. Tapi Ya salah. terpengaruh dengan gini. Nggak terpengaruh oleh kekuatan Muslim, di mana Muslim itu ada agama Muslim, sehingga mau tidak mau dalam suatu komunitas secara kehidupan bermasyarakat itu akan mempengaruhi kebijakan baik pemerintahan maupun sebagainya itu ke arah saya minta Muslim. itu Bang Yuma itu jelasin itu. Bang Yuma itu yang otaknya melebihi komputer itu dijelasin. Nah, ini baru ada Kristen yang mengakui Bang Juma cerdas. Error. Jadi gini, kalau ada pernyataan bahwa agama Kristen ada, ya sudah saya ikuti, saya akui, oh Kristen itu agama. Tapi kan Yesus mengatakan ikutlah aku. Dan di Antioquia, Kristen itu adalah sebuah olok-olokan, sebuah olok-olokan bahwa oh dia itu tuh orang Kristen, bukan agama, oh dia itu agama Kristen, bukan. Jadi pengikut Kristus itu dinyatakan, diucap ulang-ulang, dia pengikut Kristus. Ibarat gini, dia pengikut maaf ya, saya menyebut partai, dia pengikut partai Gerindra. Padahal kita awalnya Prabowo itu nggak memiliki partai. Kita pengikut Pak Prabowo gitu loh. Oh dia Prabowois. Belum ada partainya Gerindra, nggak ada. Kristen juga orang udah tertulis di KTP kok agamanya apa. Ya betul. Nah KTP itu yang menguasai KTP di Indonesia adalah Muslim, sehingga karena Muslim di situ ada kata-kata agama Islam. Barang siapa beragama Islam mungkin ya seperti itu, maaf saya nggak tahu. Nah akhirnya kalau misalnya Kristen ini diistimewakan, itu Kristen kan hanya paling 5-10% ya. Jadi agamanya Islam mau dikemanakan? Kan sama saja. Di catatan sistem pasti yang tercantum adalah yang terkuat, di mana di situ data yang muncul adalah Islam, dan Islam itu adalah agama. Maka harusnya Pak Yuli harusnya di KTP di Indonesia jangan agama. Kalau buat Kristen kepercayaan pengikut Kristus harusnya. Ya, jangan iya itu kan lebih betul itu. Betul. Iya, tepuk tangan. Pengikut. Nah, makanya gini bang, siapa ini Bangkian, maaf, saya agak setuju. Jadi makanya di KTP agama kan sebenarnya untuk kepercayaan kan sebenarnya bukan agama itu, kepercayaan, ya kan betul bang? Kepercayaan. Jangan agak setuju bang, harus setuju bang. Iya betul, iya saya gini, selama misalnya agama Buddha, selama agama Buddha yang punya Buddha silakan di sana. Tapi kalau yang saya tahu Islam itu adalah agama, maka di situ dicantumkan agama Islam. Saya setuju, memang betul di situ ada pernyataan. Di kitab Alkitab pun ada, maaf di Al-Quran pun ada. Al-Quran ada dinyatakan di situ agama Islam. Barang siapa menjadi pengikut agama Islam, itu dan seterusnya. Saya nggak mau detail, saya nggak tahu nanti malah. Tapi di Kristen nggak ada. Ikutlah aku untuk menjadi agama Kristen. Tidak ada. Kristen itu bukan suatu agama. Tapi saya bingung Pak Yuli, saya bingung. Kok Pak Yuli sekarang jadi mendadak cerdas? Tadi enggak kalau. Ya karena gini, kalau ini TikTokannya kan damai, adem ya, nggak ada kata-kata tertawaan, terus nggak ada kata-kata olok-olokan gitu. Jadi ya aku sebenarnya nyantai, aku udah biasa seperti ini. Saya nggak akan pernah musik ke Muslim. Saya juga masuk komal-komal banyak lah di Umi Ripa. Tapi cuma sayangnya kalau ini yang sesi ini saya suka. Kalau saya sih di Kristen itu yang namanya Tritunggal itu saya kurang setuju itu. Oh berarti Bapak Wanes, Panatan Wanes? Ya saya kurang setuju kalau yang dinamakan Tritunggal itu. Sebentar.
sebentar, Tritunggal ini nggak setujunya di mana? Karena ini keimanan ya, bukan Enggak, kan kebanyakan Kristen-Kristen yang lain kan mengatakan Roh Kudus, apa yang di surga itu kan. Saya kurang setuju kalau semuanya itu Tuhan. Oh, jadi kalau itu sih sebenarnya gini Bang, harus tahu kronologi Tuhan itu apa dulu. Jadi kita itu teologis ya, itu sangat teologis. Memang di Alkitab tidak dijelaskan kayak gitu, nggak ada. Memang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang jalan aku denger ya orang nyampe nih. Baru malam ini lucu banget ini Pak Yul, bener. Gua ngakak di jalan lo Pak Yul. Pak Yul. Monggo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Yesus itu beragama nggak Pak Yul? Yesus itu kalau masa-masa waktu itu masuk ke Yahudi. Yahudi. Saya nggak nanya itu. Yesus beragama apa enggak? Kalau Yesus jelas tidak beragama. Dia hukum gini jangan dulu. Hukum Taurat yang saya nggak nanya hukum Taurat. Yesus itu beragama apa enggak? Oh enggak beragama, gimana? Waduh, Nathan, iya. Yesus tidak beragama, Nathan. Iya. Jadi nggak ada aturan Yesus itu ya? Yesus itu untuk semua. Ya saya mau tanya, Allah beragama enggak? Allah bukan makhluk. Kalau di agama Islam kan Allah kan Tuhan. Masa Tuhan beragama? Ya itu betul. Ini loh, Yesus kan manusia. Saya tanya nih, manusia nih Yesus nih. Ini manusia Yesus beragama enggak? Sebentar. Oh enggak, Nathan. Berarti Yesus tidak bertuhan ya, tidak beragama ya. Arti Tuhan itu apa sih Bang? Tuhan itu apa sih Bang? Disembah. Ya disembah, ya. Tuhan disembah. Yesus menyembah enggak? Yesus menyembah apa tidak? Yesus menyembah Allah Bapa. Ya, beragama enggak dia? Yesus beragama enggak? Enggak beragama. Enggak beragama, ya udah itu doang. Nathan, lanjut Nathan. Yesus tidak beragama. Tidak. Ateis berarti Yesus ateis. Yesus beragama rusak dunia. Ya berarti Yesus ateis, tidak beragama. Kalau menurut saya Yesus itu orang, bukan Tuhan. Ya, jadi gini, Tuhan itu Gusti, sama orang Jawa Gusti. Tuhan itu di Al-Quran, di Alkitab nggak ada. Tuhan itu adalah yang kita anut, yang kita ikuti ajarannya. Jadi itu disebut Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sama aja Tuhan tuh sama. Kita punya pimpinan, itu ya dianggap jadi Tuhan, tapi Tuhan tidak sempurna. Perintahnya bayar pajak, ya kita ikuti, ya itu Tuhan kita. Kita bayar pajak, tapi kan nggak sempurna kalau manusia seperti pemerintahan ini. Tuhan sama. Mau berdebat kayak apa? Tuhan kalau pemahaman kita Tuhan itu sang pencipta dengan Tuhan yang kita pegang sebagai yang kita ikuti, yang kita tunduk kepadanya. Apa bedanya Tuhan dan apa bedanya Tuhan dan Tuhan? Nggak ada bedanya, sama. Oke. Junjungan. Nggak ada bedanya ya. Kita muliakan ya. Jadi kalau Pak Yul sakit itu nanti dikasih dokter, dikasih resep dokter. Tuhan Yul, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi gini, dokter nggak apa-apa tapi kaget. Loh iya sorry, saya salah dengar tadi. Kalau dokter Tuhan saya, Tuhan nggak apa-apa. Tuhan itu memuliakan, berarti menghormati. Kan sama. Tadi lu bilang Tuhan dan Tuhan sama. Iya sama. Ya udah, kalau lu sakit dikasih situ resepnya Tuhan Yuli. Lagi sakit. Oh, dia nggak ngikuti perintah saya. Gimana sih, katanya sama. Loh, iya tapi kan gini, Tuhan dalam ini gimana nih, orang gila satu ini Nathan nih. Jadi gini, ayo kita buka open mind kita bahwa dalam arti bahasa Tuhan itu juragan lah, katakanlah juragan. Kita tolong itu dibajak, ya itu Tuhan kita.
Tapi Tuhan yang tidak sempurna karena apa? Karena memang dia memiliki kesempurnaan yang dalam Alkitab ya, bukan saya bilang sebut Alkitab ya, dalam sebuah kitab dengan Tuhan yang kita sebut sebagai seorang pemimpin itu sama, hanya bedanya konteksnya. Kalau Tuhan, tanah yang kita anggap Tuhan itu adalah memiliki tanah yang banyak. Itu nggak bisa disamakan, Bang. Tuhan sama Tuhan itu nggak bisa disamakan. Silahkan, tidak apa-apa, karena ya memang disamakan tidak bisa, betul, tidak bisa disamakan. Karena arti Tuhan dalam Al-Quran sama, sekarang tidak sama. Yang mana sih lu? Tadi bilang sama, sekarang tidak sama. Gimana sih? Ya, gini, coba ikuti. Kita konteksnya Tuhan dan Tuhan itu sama, pegang dulu ya. Tuhan sama Tuhan itu sama. Karena apa? Di dalam penegasan keimanan, sekarang lari keimanan, dalam Quran maupun di Alkitab itu tidak ada yang mampu menjelaskan, sehingga kita akan debatable. Karena tidak ada yang saya pegangannya pakai Al-Quran ini menjelaskan, kalau ada sih tidak apa-apa, tapi kan nggak ada. Begitu juga di Alkitab, sebenarnya Tuhan itu nggak ada. Sehingga pemahaman kita Tuhan sama Tuhan seandainya itu disandingkan sama adalah yang berarti yang kita ikuti. Yesus Tuhan saya karena saya mengikuti Tuhan Yesus. Konteksnya seperti itu gitu loh. Jadi bukan berarti kita harus menganggap bahwa Tuhan itu adalah pencipta, bukan. Tapi yang setahu saya, mohon maaf kalau salah. Pak Yuli, kamu orang Indonesia nggak sih? Hei, kamu orang Indonesia. Bingung. Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak KBBI? KBBI percaya. Coba buka KBBI, apa arti Tuhan? Ya Tuhan yang kita ikuti, kita sembah. Nah, kalau Tuhan? Ya sama, kita ikuti juga, kita sembah. Bapakmu Tuhan nggak? Ya Tuhan dalam keluarga. Kau sembah bapakmu? Ya sembah, kita ikuti. Enggak, apa sih? Beda ngikutin, beda sembah. Ya. Kita bersujud sungguh. Ya, kalau begitu saya tanya, berapa kali dalam sehari kau sembah bapakmu? Ya kita nggak dalam ritual seperti itu. Lah itu KBBI kayak gitu bunyinya. Ya iya betul. Saya nggak udah kan Nathan. Jadi kau yang harus luruskan nih Kristen yang satu ini Nathan. Tugasmu Nathan. Oh iya. Saya siapa ganti lagi. Kalau nggak nyambung kayak gitu saya malas saya. Ya gini, makanya kalau pengistilahan Tuhan menurut Bapak sebagai pemegang keimanan Islam dengan Tuhan kami sebagai pemegang keimanan kekristenan dengan Tuhan kami berpegang kepercayaan tidak akan nyambung, mau sampai besok pagi nggak akan nyambung. Itu aja sebenarnya dalil di Alkitab kalau Tuhan sama Tuhan itu sama. Ya makanya nggak ada ditunjukkan. Bapaknya main kalau nggak ada. Loh, karena gini loh, Tuhan sama Tuhan itu adalah keyakinan. Jadi itu prinsip coba apa, tunjukkan aja lah. Sekarang gini, tunjukkan Tuhan menurut Al-Quran. Ayo, kalau bisa. Kok menurut Al-Quran menyatakan bahwa Tuhan itu sang pencipta, mana coba tunjukkan. Bang, kok menurut Al-Quran Bang? Kan ini sama Nathan Bang, sesama Kristen Bang. Oh Nathan, saya nggak. Nathan ini Kristen, dia Kristen Wanes, dia Wanes. Oke, ya oke. Bang Nathan, gimana Bang Nathan? Pusing saya kalau nggak ada dalilnya kayak gitu. Iya betul, sama semua tuh pusing. Kalau pusing kenapa diyakini Pak? Loh, karena kata Tuhan itu adalah kalimat yang berangsur-angsur diserap, gitu loh. Itu nggak ada. Apa itu? Seperti Gusti. Gusti asumsi itu Bapak sendiri itu.
Ya ginilah, coba nanti sering-seringlah ke gereja gitu, seminar gitu ya, untuk pendalaman kalimat kata ya. Tapi intinya Gusti pun bisa dijadikan Tuhan. Ya, karena Gusti Allah itu mengikuti. Ya kan? Mau kita nyebut Bapa pun boleh. Karena kita memang keyakinan bahwa Bapa itu asumsi yang ada di otak kita. Bapa itu adalah yang Sang Pencipta. Bapa pun bisa diasumsi yang ada di otak adalah orang tua. Tapi nggak ada ini Pak, nggak ada Gusti Yesus Pak, adanya Gusti Allah, nggak ada Gusti Yesus. Gusti Yesus ada. Itu karang-karangan Bapak itu. Silakan gini, buka Alkitab, download Alkitab bahasa Jawa. Itu Gusti. Mas. Cari. Pak, jadi definisi Tuhan dulu. Ya udah, definisi Tuhan itu apa, Pak? Definisi Tuhan itu bias. Bias itu bukan arti ya. Bias itu begini, multi tafsir. Jadi multi keyakinan, multi pendapat bahwa Tuhan dan Tuhan adalah. Enggak, kalau saya bilang gini, Tuhan itu apapun yang mau disembah oleh manusia. Ya, kita menuhankan pohon bisa, menuhankan batu bisa, menuhankan Pak Prabowo bisa, menuhankan Pak Jebot. Kalau kita berbicara tentang kelayakan Tuhan, apa yang paling layak terhadap Tuhan? Ya, kalau Tuhan kategorinya Tuhan dalam arti Tuhan Allah apa Tuhan siapa dulu? Enggak. Kita berbicara Tuhan secara universal, umum otak manusia. Yang dimaukan sebenarnya otak manusia terhadap Tuhan itu apa? Ya Tuhan ya orang yang setidaknya patut kita sembah. Patut. Nah, Bapak bilang kata-kata patut berarti akan menjurus kepada kelayakan sesuatu untuk dituhankan. Ya. Oke. Ya, betul. Ketika saya katakan patutnya Tuhan itu kuat, maka bolehkah Tuhan lemah? Sebentar, saya agak ini kelemahan itu ngukurnya dari mana dulu? Ketika ada yang mewartakan Tuhan, menobatkan Tuhan pada posisi kelemahan, maka patutkah otak kita menerima Tuhan dalam posisi lemah? Iya, dalam posisi lemah yang seperti apa dulu? Saya bilang, Tuhan jadi lembu. Itu adalah sesuatu yang bisa kita terima ataupun sesuatu yang harus kita tolak. Tuhan jadi lembu. Bentar, saya kok lagi dengar ini. Kalau saya tolak. Tuhan jadi lembu. Bisa dibantu? Tuhan jadi lembu? Enggak, kalau saya bilang ada satu narasi mengatakan Tuhan jadi lembu, patutnya ditolak ataupun diterima. Karena tadi kita bilang apa yang patut dituhankan. Kalau kita berbicara Tuhan secara umum, jangankan lembu, debu di sayap kecoa pun bisa kita tuhankan. Kalau kita berbicara sembarangan terhadap Tuhan. Tapi saat kita ingin menobatkan Tuhan pada posisinya, maka saya katakan Tuhan itu kuat. Saat kita mengatakan Tuhan itu kuat, maka bolehkah Tuhan itu lemah? Bukan boleh atau tidak boleh, sedang posisi apa dulu Tuhan itu? Ini bingung saya. Karena saya katakan kepada kalau dinarasikan sebentar. Tunggu. Enggak Pak. Gini. Ketika Anda abaikan dulu Alkitab, abaikan semua kitab termasuk Al-Qur'an. Saya tanya kepada Bapak, patutnya Tuhan itu kuat atau Tuhan itu lemah? Mana yang paling Bapak setujui? Kalau Pak Jody nggak bisa jawab, biar saya yang jawab. Ya monggo silakan. Saya sih bisa jawab, tapi silakan jawabannya seperti apa? Monggo silakan. Patutnya Tuhan itu kuat. Oke. Sepatutnya otak manusia mengabaikan segala narasi tentang kelemahan Tuhan atau menerima? Maksudnya? Sepatutnya otak manusia itu menolak segala narasi yang melemahkan Tuhan atau justru menerima? Ya menolak. Saya bilang, Tuhan jadi lembu. Narasi tersebut harusnya diterima ataupun ditolak, berbicara tentang kepatutan Tuhan. Saya tolak. Kalau Tuhan loh ya. Oke.
Karena alasannya otak manusia menerima kekuatan Tuhan bukan kelemahan Tuhan. Setuju ataupun tidak? Ya setuju kalau itu. Oke. Lalu bagaimana Tuhan jadi manusia bisa diterima? Secara kepatutan, bukan dituhankan. Kalau soal dituhankan, apapun bisa dituhankan. Tapi kalau soal menerima argumentasi Tuhan menjadi manusia, kenapa alasannya? Saya nggak menerima kalau Tuhan yang jadi manusia itu. Kalau Pak Yuli? Saya bisa menerima. Tuhan alasannya? Sebentar. Kalau ini sudah digiring ke Alkitab ya, kalau itu Tuhan menjadi manusia ya, nggak apa-apa. Itu ada alasannya. Ya itu kekuatan. Bisa Tuhan mau Tuhan dalam arti Al-Quran nggak apa-apa. Maka konsekuensinya jika Pak Yuli bisa menerima Tuhan jadi manusia, maka Pak Yuli juga adalah orang yang bisa menerima Tuhan jadi lembu. Ya secara Alkitabiah nggak ada, tapi bisa. Bisa, oke. Kelayakannya terhadap Tuhan jadi lembu layaknya di mana? Ya karena sekarang gini, Tuhan itu secara memang untuk Bang Danan ini diinterpretasikan bahwa dia memiliki kuasa. Dia akan layak, bisa. Tapi ya kelayakannya di mana? Kayak saya bilang gini, otak manusia waras nggak? Waras, tapi dia minum racun. Saat dia minum racun, kita akan tahu otak kewarasannya non-aktif saat dia minum racun. Sedangkan kita tahu, kita punya akal yang waras. Pastinya kita punya Tuhan yang lebih waras daripada otaknya manusia. Kita punya kelayakan berpikir, maka pasti Tuhan punya kelayakan berpikir yang di atas manusia. Betul. Benar. Maka saya tanya, di mana kelayakan Tuhan jadi manusia, layaknya di mana? Ya layak, kadang memang dia ingin mendekati, ini Alkitabiah ini kayaknya sudah. Betul. Alkitabiah apa belum? Maka apakah layak? Bukan kita bicara Alkitabiah. Kalau Anda menyetujui Tuhan menjadi manusia, maka juga jikalau ada kitab yang mengatakan Tuhan jadi kucing, Anda juga harus percaya. Pertanyaan saya, kelayakan Tuhan menjadi sesuatu yang lemah, itu layaknya apa? Sebentar, saya tanya dulu tadi, Pak. Saya katakan ini Alkitabiah tidak, tapi larinya jika lah ini kan repot. Apa dua kaki? Alkitabiah atau tidak dulu? Tidak, pakai otak aja nih, Ya kalau pakai otak, Tuhan mau jadi apapun bisa, sudah. Tuhan mau jadi apapun bisa, setuju. Pertanyaan saya, kelayakan Tuhan jadi apapun itu apa? Misalnya, jadi sendal jepit. Nah, kelayakannya apa? Nah, Alkitabiah apa tidak ini? Tidak ya. Pakai otak itu nggak nyambung, Bang. Ini gini, dua kaki nih. Begitu saya jawab Alkitabiah tidak, tapi larinya ke Tuhan Yesus ini yang ada di pikirannya. Gini. Gitu loh. Jadi berbicara tentang kelayakan, Pak, itu tidak jauh daripada konsekuensi. Jikalau Tuhan menjadi sendal jepit, kita harus menerima Tuhan yang diinjak. Jikalau Tuhan menjadi manusia, kita harus menerima Tuhan yang dihinakan karena memiliki kelamin dan juga fungsi daripada kelamin dan juga mengeluarkan kotoran sama seperti manusia. Maka pantaskah Tuhan punya kelayakan sehina itu? Alkitabiah apa tidak ini? Ini jelas dulu. Oh, tak, Bapak. Ya, kalau otak Tuhan kita nggak nyanggup. Otaknya Tuhan dalam arti kekuasaan ya, pencipta ya. Lalu menobatkan Tuhan ke maha lemah, kenapa sanggup? Gini, menghilangkan pola pikir terhadap Tuhan bisa lemah menjadi makhluk, itu Anda bilang bahwa itu kita tidak bisa menerka Tuhan. Akan tetapi menerka Tuhan menjadi makhluk hingga hina layaknya makhluk, otak Anda justru menerima. Itu kelayakannya ada di mana? Kenapa Anda tidak bisa menerima narasi yang namanya Tuhan, yang namanya makhluk? Sehingga kita dapat membedakan mana Tuhan, mana makhluk.
Akan tetapi otak Anda justru bisa menerima kelayakan Tuhan yang jadi makhluk yang mempunyai konsekuensi terhina layaknya makhluk. Itu gimana, Pak? Gini, apa? Tolong jelaskan dulu. Saya ini arahnya ke Alkitabiah. Cuma tadi otak, kalau otak itu nggak mampu melampaui Tuhan. Oke, otak tak mampu melampaui Tuhan. Tapi kenapa otak bisa menerima kelemahan Tuhan? Kenapa? Sudah, ini tolong gini, diperjelas dulu Alkitabiah gitu aja lah ya, dan kita enak gampang. Enggak, gini, alasannya gini, ketika Bapak udah beriman, berarti Bapak akan memahami bahwa Tuhan aku boleh jadi manusia. Nah, ketika saya uji otak Bapak, saya meminta kelayakan Tuhan jadi manusia, itu apa layaknya? Oke, sekarang gini, tak jawab ya. Baik-baik, saya nangkep. Gini, saya kayaknya lebih ke ini ya, apa ini kayak perumpamaan ini. Alkitabiah tidak, tapi otak. Jadi gini, seandainya kita ingin menyelamatkan seekor kucing yang posisinya lagi diburu sama kucing yang lain, maka untuk saya bisa masuk ke sana, saya akan menggunakan kostum karena saya punya kuasa. Saya bisa menjadi apa saja dengan kostum kucing, sehingga saya bisa ke sana untuk menyelamatkan kucing itu. Oke, itu menyalahi sistem otak. Untuk menyelamatkan kucing yang lagi berat, memisahkan, hush, pisah. Otak yang waras. Otak yang gila akan menggunakan kostum kucing untuk mengusir kucing. Jadi begini. Dah lanjut. Nah, karena gini loh. Kalau memang ini sebenarnya masih bias, tapi nggak apa-apa lah. Aslinya itu kuasa dalam arti punya super power dan sebagainya. Manusia itu tinggal comot aja. Kalau memang asumsi Alkitabiahmu menyatakan seperti itu, tinggal ngambil aja kucing karena kita manusia, kita kuasa. Sama aja, sama kita lagi berdosa gitu ya, lagi berzina gitu sama Tuhan, langsung sentek aja, dimatikan aja di situ, biar semua bersih. Bapak ngomong apa? Bapak ngomong apa? Yang saya tanya, ketika otak bisa menerima Tuhan yang kuat, pertanyaan saya, kenapa otak bisa menerima Tuhan yang lemah? Sedangkan gini Pak, narasinya gini aja Pak. Omongan manusia saja yang tidak nyambung, yang tidak layakkan sesuatu pada kelayakannya, kita tolak. Apalagi omongan Tuhan. Saya bilang gini, Pak, aku tadi melihat gajah terbang. Anda akan menolak karena tidak nyambung pada definisi gajah, dan gajah punya alat terbang gitu. Anda tolak. Alasan penolakan tersebut karena keluar daripada definisi dan kelayakan gajah. Itu omongan manusia. Lalu ketika omongan Tuhan bercerita tentang kuatnya dia, tapi dilemahkan oleh satu narasi manusia yang datang dari masa dahulu, Bapak bisa terima. Dan Bapak aminkan kalau itu dari Tuhan. Seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan ini, otak Tuhan itu lebih bawah daripada otak kewarasan manusia. Otak manusia kalau diceritakan yang ngawur, ditolak. Tuhan diceritakan sesuatu yang ngawur, diterima. Itu lucu. Seakan-akan mengatakan bahwa Tuhan itu warasnya di bawah kewarasan manusia. Sekali lagi saya tanya, saat kita menerima Tuhan yang kuat, harusnya kita menolak segala narasi yang melemahkan Tuhan, atau kita menerima setiap narasi yang melemahkan Tuhan? Tunjukkan saya alasan dan kelayakannya. Kalau yang dinarasikan ini ya, yang saya tangkap, ini masih bias. Jadi tolong diperjelas saja lah, sebenarnya siapa ini yang dimaksud Tuhan itu seperti apa. Karena gini, Tuhan itu kan tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada. Tuhan itu tidak bisa menerima sesuatu yang tidak ada.
narasi seperti akal sehat dan sebagainya itu yang disampaikan dari tadi. Oh, nggak boleh dengan keimanan, nggak boleh dengan Alkitabiah, tetapi akal sehat. Tapi narasi yang disampaikan tadi arahnya itu ke sana. Saya paham ke Alkitabiah, gitu loh. Makanya gini loh, tolong dijelaskan kalau kemanusiaan tadi sudah seperti itu dengan narasi kemampuan. Saya uji otak Anda. Iya. Bapak, aku melihat gajah terbang. Anda harus menerima narasi ini atau menolak? Menolak. Alasan? Ya karena gajah nggak punya sayap. Karena gajah nggak punya sayap. Berarti saat ini otak Anda aktif, menghilangkan segala ketidaklayakan terhadap gajah. Saya bilang Tuhan tidak harus menjadi makhluk, tapi dialah pencipta makhluk. Karena saat detik dia menjadi makhluk, dia mengabaikan kelayakannya. Pertanyaan saya, narasi saya akan Anda terima atau Anda tolak? Saya masih narasi kamu itu satu sisi dengan akal sehat secara manusiawi, tetapi satu sisi yang kedua tadi yang dijelaskan Alkitabiah Tuhan. Ini yang sebenarnya gini loh. Tolong tunjukkan aja suatu Kenapa sosok. Bapak menolak waras? Tadi udah waras. Anda mengabaikan setiap narasi yang tidak layak pada gajah, tapi Anda tidak bisa menolak segala ketidaklayakan terhadap Tuhan. Kenapa? Loh, kelayaan Tuhan